almarhum ataupun almarhumah. Yang ketiga, wafatu taqatun fihi minal jannati, oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan nikmat kubur akan dibukakan lubang-lubang di alam kubur tersebut minal jannati, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan alam kubur udah gelap gulita, terus kagak ada lubang-lubang, kagak ada lubang, berarti kan enggak. Kagak bisa napas. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut ketika ditanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mendapatkan kenikmatan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala justru ada lubang. Lubang-lubang tersebut adalah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, wamsala'uhu irrihanun, oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan nikmat kubur ternyata di alam kuburnya dipenuhi dengan wangi-wangian tersebut adalah seperti wangi yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenapa kalau itu meninggal, benar gak? Diluaskan kuburannya, terus diterangkan kuburannya, ada lubang-lubang tersebut adalah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus ada wangi-wangian tersebut adalah berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap RT? Jangan RT. Belum siap katanya. Jangan dulu. Ini mah kiasan. Tapi kiasan tersebut kata ulama harus percaya dan wajib percaya bahwa nikmat kubur itu adalah ada. Jadi bukan serem. Ketika serem ada bagi orang yang mendapatkan siksa kubur. Wa ja'alahu rawdun min riyadil jannati. Terus kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan taman-taman surga. Taman-taman surga tersebut adalah seperti taman yang ada di surga, maka disamakan orang yang mendapatkan kenikmatan kubur adalah raudhah. Jadi kuburannya tersebut dijadikan taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti ini mah yang ada di alam kubur itu kalau kok diluaskan berarti luas, enggak sempit. Itu mah bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, kalau orang mendapatkan siksa kubur berarti disempitkan. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kullu hadza mahmulun ala haqiqatul indal ulama Abdus Salam Al-Khani. Ini salah satu keterangan ulama ahli hakikat wasyariat terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang masalah nikmat kubur. Karena ada satu riwayat, apakah benar nikmat kubur itu ada? Apakah benar siksa kubur itu ada? Ada salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala pengen ngetes. Ketika dia masa hidupnya pengen ngetes meninggal dunia, lalu dia ditanya oleh dua malaikat. Ternyata pas begitu masuk ke alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala diluaskan kuburannya. Enak lah pokoknya, serba enak. Tidak gelap, dinyalakan lampunya. Terus ada taman-taman surga, ada lubang-lubang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata wali tersebut, berarti nih kalau orang tersebut mendapatkan siksa Allah, berarti orang tersebut adalah akan disempitkan apanya, yaitu kuburannya. Ternyata dia munajat kepada Allah, pengen disempitkan kuburannya. Ternyata kuburan tersebut berbicara kepada Allah, saya tidak berani ketika tanah tersebut menyentuh wali tersebut. Nah sampai segitunya tuh, tanah tersebut kagak berani menyentuh orang-orang yang soleh ataupun ahli ibadah. Nah, jadi terus kita tersebut berdoa kepada Allah, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata diluaskan. Atau tersebut berarti ini para malaikat bohong, mau menyiksa ataupun adanya dua malaikat. Memang wali Allah mau ditanya apa ya Bang Toroya?
ternyata tanah tersebut kagak berani untuk mengintip ataupun menyempitkan kuburannya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nih, orang tua kita ataupun keluarga kita yang telah meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan radatun min riyadil jannah ataupun taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus apakah ruh tersebut ada di alam kubur? Maka kata ulama yang ditanya itu adalah, kata ulama, ada jasad sama ruh. Terus pendapat ulama yang kedua, ketika ditanya itu ada cuma ruhnya doang. Nah, mana nih yang benar? Dua-duanya juga kan? Dua-duanya juga benar. Tapi kenapa ada pendapat kalau mau menjelang bulan suci Ramadan, ruh tersebut akan berdatangan kepada ahli keluarganya. Makanya ulama di situ masih memperdebatkan. Tapi keyakinan kita, walaupun itu mau datang ataupun enggak, ruh tersebut intinya kita adalah mengirim doa kepada almarhum dan almarhumah supaya diselamatkan di alam barzahnya sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kan kalau kebiasaan ruahan itu adanya cuma di daerah Bogor kan enggak, ataupun Sawangan. Kalau umpama di Sukabumi, kalau mau menjelang bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban ini biasanya itu keluarga besar sama berkumpul lalu mengajikan satu khataman. Tapi tetap intinya adalah mendoakan kepada almarhum dan almarhumah yang telah tiada. Pertanyaannya gimana kalau keluarga kita kagak difatihahkan? Cemburu kagak yang namanya ruh? Allah a'lam itu nggak. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam keselamatan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wabil khusus kepada almarhum sekali lagi mudah-mudahan kuburannya diluaskan dan dijadikan rahmatnya lillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Kamaluddin tentang perkara nikmat dan hisab kubur dan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Yang hakikatnya kita masih untung bisa ngedoain orang-orang tua kita. Belum tentu kita ada yang ngedoain atau juga yang mengganti ya gitu. Yang hakikatnya orang tua itu datang dalam artian bagian ulama berpendapat ibarat center ya kan, ibarat center. Jadi Bang Nadia nyenterin center di mana itu nyampe ibarat kayak gitu. Lain ngeliatin kita, apakah anak gua ingat kagak sama gua kan, istilah kayak gitu. Yang hakikatnya mudah-mudahan wasilah tawasul kita Allah sampaikan pahala yang terkhusus pada hari kubur kita di dalamnya. Al-Fakir, mohon maaf bila kesalahan. Ya kalau emang salah wajar, habis kuliah suruh bawain ya rukulai bangkit kuliah tidur dulu enak kan gitu. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Bapak RT Rahmat, mungkin ada yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama kami hormati Tuan Rumah Ibu Rita, Tuan Magis, Santoro, dengan Ibunda Murni atau Ibu ini yang kami hormati.